Baik, ini malam hari ini akan ada pembacaan SK dari jajaran struktur DPD Kota Pekanbaru, dimulai dari Panglima Harian kita. Lampiran keputusan Panglima Muda Laskar Melayu Bijuangsa Nusantara Kota Pekanbaru nomor 001 garing keputusan garing SK Panglima Muda MPD LMBN garing 5 garing 2025 tanggal 13 Zulhaidah 1446 atau 11 Mei 2025 memutuskan 1. Wali Kota Pekanbaru sebagai penasehat, Ketua DPRD Kota Pekanbaru sebagai penasehat, Kapolresta Pekanbaru sebagai penasehat, dan Tim 031 Wirabima sebagai penasehat, Kejari Kota Pekanbaru sebagai penasehat, Wali Kota Pekanbaru sebagai penasehat. Brigjen Purnawirawan TNI Haji Adinata MST SIP sebagai pembina, Dastrayani Bibra MSI sebagai pembina, Datuk Sri Musbidawan SHMH sebagai pembina, Datuk Sri Rizky Bagus Oka sebagai pembina, Muhammad Nur MBS SHMSI MH sebagai pembina, Rio Karnada SE sebagai pembina, Armaini sebagai pembina, Tarmizi sebagai pembina, Haji Zulhusni Domo sebagai pembina, Datuk Nurman Tias Yusuf SIP sebagai Panglima Muda MPD LMBN Kota Pekanbaru, Datuk Maradona ST sebagai Panglima Harian garing PLT Sekretaris Umum, Datin Sri Kuslina Rahayu Timbalan Muda garing PLT Kabak Pendidikan, Legis Nur Hakim STMT sebagai timbalan, Tahtar SHI sebagai timbalan, Andi Burmayodi sebagai timbalan, Datuk Sumaji sebagai timbalan garing PLT Kabak Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan, Didit Ri Gunawan sebagai Aspi garing PLT Kabak Admin, Datin Dewi Emilda Rahmi sebagai Kabak Litbang, Datin Nina Lestari sebagai Kabak Perhubungan Pemerintahan dan Kelembagaan, Datuk Sonim Aprizon SH sebagai Kabak Hukum HAM dan Advokasi, Tuan Romi Agustian sebagai Kabak Humas, Tuan Ferry Munoza Ahmad sebagai Kabak Komunikasi dan Informatika, Datin Jusmawati sebagai Kabak Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Datuk Darmansyah MPD sebagai Kabak Pemuda dan Olahraga, Datuk Amanda sebagai Kabak Investasi dan Hubungan Luar Negeri, Datin Darmawita ST sebagai Kabak Tenaga Kerja, Tuan Revandi SH sebagai Kabak Pertanian dan Perikanan, Tuan Antoni SFil sebagai Kabak Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Datuk Nur Saiful Bahri sebagai Kabak Kebudayaan, Datuk Edmund Dantes sebagai Kabak Ekonomi, Koperasi dan UMKM, Tuan Abdul Rahman sebagai Komandan Komando Inti Jenawi,
Tuan Samsurizal sebagai Komandan Provos, Tuan Mahyulis sebagai Komandan Satgas Tugas, Datin Fitra Sinaga sebagai Komandan Satgas Tuan. Baik, demikian struktur dari jajaran MPD Kota Pekanbaru, dan dilanjutkan penyerahan SK kepada seluruh nama yang telah kita bacakan. Sungai Kampar airnya jernih, memancing ikan oleh sedap sekali. Jikalau pengurus LMP Nusantara hadir hari ini, sungguhlah menambah motivasi. Berhujan mau berpanas dan kelelap bermenang badan. Kami LMP Nusantara takkan kenal lelah. Demi panas kebenaran, Jadi ini semangat atau pembangkit spirit bagi kita. Pantun ini sebenarnya warisan dari Melayu, sudah diakui secara UNESCO dengan PBB. Jadi kalau kita menampilkan setiap ada yang pidato, kapan lagi dalam pengantar itu Melayu itu kita tunjukkan untuk betul-betul hadir dalam kehidupan kita. Saya sangat bersyukur kepada teman-teman semuanya dalam keterbatasan ini. Datuk juga tetap semangat memberi spirit kepada kita, bagaimana elemen Nusantara ini harus hadir dan betul-betul menjadi social control pemerintahan yang hadir hari ini dalam ketidakpastian isu global hari ini. Tentunya kehadiran kita di tengah masyarakat dapat membantu. Setidaknya kita ini menjadi perpanjangan tangan masyarakat adat atau warga adat. Kita inilah menjadi oposisi pemerintah atau penyeimbang pemerintah. Selain dari pendukung pemerintah, kita juga dinamakan pendukung pemerintah. Kenapa demikian? Karena kita sudah tercantum juga di Undang-Undang Dasar 1945 di 18B bahwa saat kita adalah satu wilayah negara ini tempatnya masyarakat adat atau desa tempatan yang diakui oleh dunia. Jika penyelenggaraan negara tersebut tidak bisa menyelenggarakan atau memberi kepastian pemerintahan sampai kepada masyarakat adat, tentunya masyarakat adat dapat bisa melaporkan kepada pengadilan internasional atau BPH. Segitu luar biasanya rasanya. Luar biasa berarti kan organisasi daerah ini menjadi perpanjangan tangan masyarakat adat. Saya nak tanya sama Datuk ini, apa itu masyarakat adat? Ini kita cerita yang belum kita paham. Masyarakat adat, orang masyarakat adat awal era. Masyarakat adat itu apa? Adalah masyarakat dengan daerah tertentu. Kita ini jauh sebelum ada negara ini, kita ini sudah ada. Jadi harapan saya, Surabaya. Jadi jangan Pangda sampaikan. Kenapa kita ini panglima muda di Kota Pekanbaru ini? Kalau provinsi Prima Sulu, kalau di pusat panglima utama. Jadi di zaman kerajaan dulu, memang namanya Kabupaten Kota ini panglima muda ya. Jadi tak dibuat-buat dong. Jadi kita kembali ke kita awalnya. Jadi kalau ada buat Melayu di sini ya, dari Siak, dari Bengkalis, memang begitu dia. Jadi saya berharap kepada kita semua tetap semangatlah dalam membesarkan LMP ini, karena kalau Ustaz dengan dakwahnya kita ini mau dengan kepemimpinan membantu kemasyarakatan dan kemaslahatan. Dan kita beri semangat juga, beri selamat kepada Datuk Atai bahwasan adik beliau hari ini terpilih menjadi Bupati Siak. Tangan untuk karena kemenangan ini adalah kemenangan kita bersama, sebelum kita di Kota Pekanbaru, namun LMP Nusantara di Kabupaten Siak itu tetap mendukung dan mendorong
adik beliau sehingga sampai pada tahap kemenangan hari ini. Kami dari MPD Nusantara Gabungan Tentara Batam Baru itu mudah-mudahan cepat dilaksanakan pelantikan. Mudah-mudahan ibu nanti ke depannya apa menjadi cita-cita bagi keluarga dan Kabupaten Siak dapat terwujud dan tanpa ada halangan. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali lagi kepada wacana dan pembicaraan. Sebenarnya ini bukan panggang atau cengoti kita. Ini kebangkitan kita, masyarakat adat ini adalah organisasi adat inilah menjadi tameng, ya, menjadi perpanjangan tangan oposisi pemerintah. Bahwasanya kita hari ini jujur kita dihadapkan dengan situasi yang kurang baik juga, baik secara ekonomi maupun secara pemerintahan. Pemerintahan hari ini dihantam dengan resesi dan defisit, bahkan di pemerintahan Provinsi Riau juga. Tapi menurut saya secara pribadi saya yang sangat disayang, seharusnya pemerintah pusat hari ini ataupun pemerintah pusat perwakilan daerah bisa berkoordinasi kepada gubernur apa menjadi kendala tentang masalah keuangan yang ada di daerah. Jangan ada bahasa-bahasa yang menyatakan kan masyarakat milih saya, sedih jadi kita dibayar. Jadi kalaulah rasa nak jadi gubernur ini, siapkan dulu diri kita. Bukan siap dengan bayang-bayang orang lain untuk kita duduk. Jadi kalau kita tidak siap, tak usah. Karena namanya untuk memimpin satu kemasyarakatan itu tidak mungkin kita bisa saya lanjutkan ya. Saya, jadi bisa saya lanjutkan ya. Saya kejar dia bicara ini yang lama-lama nanti molor waktu kan pulang kan. Jadi sedikit LMD yang ingin kami sampaikan. Kenapa saya mengkritik gubernur? Ya karena gubernur ini adalah pilihan kita bersama. Tentu dia yang jadi raja hari ini. Kita tidak ada raja lagi secara resmi. Tapi ketika raja ini tidak bisa mengelola tatanan kelola negara atau pemerintah, mau jadi apa dibawa kemana lah bagi jiwa. Nah ini sangat prihatin bagi. Jika gubernur terus hanya mengatakan apa boleh buat, nampaknya laskar akan turun untuk melakukan kritik ini. Sudah? Sudah? Lama tak yel-yel nak? Yel-yel lagi kasih sekalian. Boleh? Ya. Gas. Oke ya. Lebih saudara. Lebih saudara. Bergerak, berdaulat, bermarwah. Lebih saudara. Bergerak, berdaulat, bermarwah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jedawi. Komando. Siapa kita? Elemen tentara. Siapa kita? Elemen tentara. Siapa kita? Elemen tentara. Sambil duduk aja bisa suara kuat. Enak, itulah alasannya. Jadi saya minta bagi teman-teman hari ini yang sudah bergabung, takkan ada sesali hati kita bergabung ini. Kenapa? Karena sekarang kita di zaman yang sudah di penghujung ini, kita lihat banyak anak-anak kita nih ya, sekarang pergaulan tak sehat ya. Pergi kita ke Panam segala macam sampai jam 2, jam 3 malam orang tuh motor-motor enak. Nah saya karena kita ini bersifat komando, besok saya akan koordinasi juga dengan pihak pemerintahan bagaimana kita ini menjadi komcat. Jadi kami juga LMB ini kita bersama dengan MPP nanti mendorong adanya peraturan adat daerah yang pada notabene-nya peraturan adat daerah ini nanti kita disematkanlah menjadi Polda atau polisi adatnya. Ya kenapa? Karena kita yang menjaga negeri siapa lagi? Ya kan? Kalau tak datuk tuan-tuan ini siapa lagi? Apa yang kita bisa wariskan? Hanya sebuah kekuatan legasi itu ke depannya. Bagaimana ilmu Nusantara ini kita wariskan? Betul-betul organisasi yang sehat dan tumbuh secara beriman dan berdakwah. Karena itu kami meminta LMB ini dengan tagline-nya LMB yang unggul dan berkemajuan. Artinya apa? Ketika kita bicara adat, ada kita bicara tradisional lagi, kita bicara secara modernis lagi dan modernnya. Adatnya mengikuti dengan perkembangan zaman. Jadi kami yakinkan kepada Datuk Datin bahwa di sini tinggalkanlah si muslim di luar.
Tak ada yang hebat. Begitupun Pangda di sini hanya mengisi komposisi. Saya berharap tak juga ingin terlalu lama menjadi panglima muda ini, agar ada generasi berikutnya. Kenapa? Karena ini adalah jabatan secara sosial kemasyarakatan. Tak bisa kita cari kaya di sini. Semestinya itu. Kalau nak cari kaya di elemen Nusantara, keluar lah. Buat bangun CP atau buka toko dekat pasar, tidak kayu di toko. Tapi LMB ini bisa besar apabila semuanya kita ini berjiwa besar. Saya bilang jangan ada lagi LMB ini seperti organisasi umum dia, yang hanya nanti ketika di rapat ini ya, nanti saya akan buka di pool nanti audien ini. Saya nak tanya maunya apa semua panglima bungsu ini. Kita sepakat 30% dari musyawarah mufakat, tetapi nanti sudah kita musyawarah mufakat dapat hasil keputusannya, vertikalnya kita laksanakan bersama. Tapi jangan berguncing-guncing di belakang tuh. Itu yang pengkhianatnya. Betul tak? Betul. Oke. Saya tidak mau di sini yang mencela-mencela ya. Kami berpun kekuatan 20 orang tapi mau. Untuk apa kekuatan 200? Bergerombolan sini, bergerombolan sana. So dia tidak. Kemudian juga kalau di elemen Nusantara nih, mohon maaf ya, ada masalah di Kota Pekanbaru ini, MPD Kota Pekanbaru ini bertanggung jawab untuk pengurusan baik sosial kontrol dan masyarakat maupun secara hukum. Saya pastikan itu. Itu komitmen saya secara pribadi. Tapi keamanan secara sosial kontrol masyarakat dan secara hukumnya, kami akan memberi jaminan keamanan itu. Tetapi kita kerja bersama dan membersamai. Jangan ada juga segala sesuatu ini dia jadi kabak-kabak ini, mohon maaf. Saya buatnya seperti sistem komando saya ada kemiliteran itu, sistem manajemen. Kapolres itu dengan kasar SK per 2 tahun saja. Nanti semuanya berhak untuk menempati posisi-posisi itu. Kita ini sama. Maka saya bilang kita ini satu rasa, berangkat dari tempat yang sama, tapi cara menyikapinya yang berbeda. Jadi besarkan nanti sedikit, rendahkan nanti itu. Jangan ego yang kita ketengahkan di LMB ini. Kalau kita terus berpikiran untuk kita membuat ingin kaya boleh, tapi besarkan LMB, mungkin tak Allah akan tak mengkayakan kita sementara kita memperkaya orang-orang yang ada di elemen Nusantara ini secara sosial dan masyarakat. Mungkin tak mungkin saya rasa. Kalau kita ada kayakan orang, Allah akan beri kita kaya nanti itu. Kayanya dalam perspektifnya beda. Ada orang yang kaya duit tapi broken home di dalamnya. Ada juga orang yang sedikit uangnya yang terus mengalir, anak sampai sekolah luar negeri karena beasiswa, karena cara mindset, pemikiran itu. Jadi saya bilang, kalau bagi saya itu di elemen Nusantara itu attitude dia, adab, itu yang kurang kita ada nih hari ini. Sopan santun kita, kalau adab itu tidak ada, kita orang beradab lagi kan. Karena ada persediaan syarat persediaan kita belum. Betul tak? Begitu. Betul. Nah LMB ini bukan main-main lagi dia. Dia sudah menjadi pakar adat. Karena LMB ini salah satu panglima kotanya sudah diangkat panglima pengamanan lembaga adat Riau. Kita selain pakar negeri sudah menjadi pakar adat. Nah kenapa begitu? Seluruh sumber daya alam yang ada, seluruh perusahaan-perusahaan ada, sudah boleh kita mempertanyakan secara kearifan lokal. Kita bisa tidak bekerja di dalam tuan anak keponakan kita ini. Makanya saya terus menyampaikan kepada para elit yang ada, tolong perhatikan kami masyarakat desa tempatan ini. Karena mohon maaf kalau kita tidak menjaga negeri, siapa lagi tahu? Kita makan di sini, lahir di sini, besar di sini anak-anaknya, kemudian beragama beribadah di sini. Tanah kelahiran kita berbulat, kita menghargai. Kan lucu kita hari ini. Kita sibuk dengan egois kita. Sementara ada pertumbuhan yang berbeda datangnya masyarakat yang ada di sini, kita sibuk nak marah-marah. Tetapi kita tidak mempersiapkan diri. Ini yang penting pengendaliannya. Jadi kenapa Pangda Gesa juga kabak-kabak ini saya tempatkan orang yang profesionalnya, dalam arti orang yang mau. Saya biarlah kerja itu sedikit maksud. Kita cerita sedikit kerja nyata yang banyak maksud. Kita orang eksekutor dan praktisi kita. Bukannya teori aja di sini. Makanya Pangda lakukan ini sedikit. Ini kita bertumbuh, bertumbuh dia.
Orang lagu ini pelan-pelan, tapi pada posisinya. Untuk apa kita seperti kembang bola, kita cepat melakukannya, tapi ujung-ujungnya mengerucut. Nah, adik-adik kita, anak ponakan, adik-adik muda-muda dan tidak yang ada ini, kan ada anak kuliah kan? Anak kuliah lagi, bagaimana LMB porsi daerah sekarang di UDRI itu, porsi itu Pemkon ada yang beasiswa dikasih. Jadi, saya memang agak kurang enak badan, ada beberapa 3 hari, tapi datangnya Datuk Dat ini semangatnya saya nih. Jadi saya lebih senang itu kepada pertama tingkat pendidikannya. Jujur rasanya sekolah ini luar biasa ini, tapi porsi untuk Kota Pekanbaru, Fakultas Kedokteran tak ada kita. Kita harus kemana harus memberikan ini? Seharusnya di dalam di LP ini ada porsi untuk daerah itu. Ada porsinya. Ini kita upayakan. Bagaimana kita kerjasama dengan universitas ini, ada porsi untuk kita. Sepanjang porsi ini betul-betul juga nanti secara spek dan kompetensinya lolos dia. Tapi keren kita. Sepakat atau? Kita kejar gak tuh? Kalau Pangda sendiri dia rasa tersangka. Kita ini kerja bersama dan bersama. Jadi Pangda itu tak mau juga didahulukan selangkah, itu terlalu jauh dia. Ditinggikan serangkaian terlalu tinggi bagi Pangda. Saya didahulukan sejengkal saja lah. Ditinggikan 1 tunas saja lah. Karena dari beberapa adat ini saya masih muda juga sekitar karena saya tunas berulang negeri itu ke depannya. Jadi saya berharap dukungan ini beri kami ruang, kritik kami lagi bekerja, jangan berencana. Ini baru nak berencana kritik pun datang. Ini pening kita dari orang-orang kita. Jadi kita bekerja dulu baru dikritik kita. Dan kritik itu kritik yang membangun, bukan kritik yang menghina. Jadi kita mengkritik, membangun ini bahkan kita sama kita ini menghina. Kenapa kita Pangda sampaikan? Ketika Pangda melakukan orasi ataupun demo di di Padang tuh, bahkan ada juga mengatakan apa orang Melayu Laskar itu tidak boleh bergaduh itu. Kami ini Melayu juga tapi tidak begitu. Iya, Anda Melayu tapi Anda tidak berjuang. Kami pejuangnya. Kalau kami tidak menjaga stabilitas rasa Melayu di sini, hilang sejarah kita. Kalau kita sejarah kita hilang, kemana kita harus berpindah? Hari ini Datuk Datin lah yang menjadi pertengahan sejarah itu. Masa depan dan sekarang punya kita, masa lalu menjadi pandu hulu, menjadi rambu-rambu untuk kita bersama. Jadi kami di MPD Kota Pekanbaru sangat terbuka. Pangda membuka posisi di sini, posisinya sangat demokrasi. Kritiklah kami karena itu masukan, tapi jangan menghina. Jangan menghina. Kita ini sama-sama ciptaan Tuhan. Apalagi nak menghina orang itu asik tak hati. Janganlah kita kemudian tak suka sama orang itu membuat apalagi membuat pula orang lain lagi. Saya ingat saya tidak akan terima sekretaris ataupun maupun dari kecamatan manapun untuk menggulingkan panglima bungsu kecamatannya. Lihatlah secara gestur Allah tebal di tangan saya ini. Saya tak mau begitu. Kalau nak adil lupa saya. Karena dari dulu, mohon maaf, tak usahlah bicara datuk-datuk kita ini yang di dalam dan yang lainnya. Ya, karena adu domba ada sifatnya ini. Saya tidak suka kalau kita fair di sini. Dan panglima bungsu punya otoritas. Kalau seandainya sekretaris dan bendahara dan lainnya tidak bisa mengikuti, tapi sepanjang alur masuk yang telah tuan-tuan dan datuk tegaskan, hentikan. Tidak ada masalah bagi saya. 1.200.000 penduduk Kota Pekanbaru ini, ya kan, pengurus kita. Ya, saya minta juga kepada teman-teman, mungkin setiap kecamatan itu tolonglah 2 atau 1 setiap bulannya. Kalau dua saja sebulan itu, ya kecamatan 24 dari 10 240 ya kan? 240 kali kita 20 kecamatan rencana ya, karena kecamatan penyangga mau masuk sama kita 480 orang setahun dikali 5 tahun, kata banyak tuh. Mana hari ini kekuatan pasukannya Polres Raja 400 orang, kita 1 tahun bisa menciptakan 400 lebih. Jadi saya rasa kita ini adalah semi komando ya, Pak Kata dan pembina kita, Dr. Edi Nasution. Kalau TNI itu bekerja berarti sudah di ambang peperangan kita, ya kan? Tetapi kalau Laskar itu bekerja, dilihatnya Laskar itu
bekerja dalam artian bertani dia berarti aman-aman saja lah daerahnya. Tapi kalau laskar itu dia bekerja tanpa dia sudah demo, dia sudah ini, berarti ada satu kebijakan atau stabilitas yang terganggu di Kota Pekanbaru. Itu saya rasa. Kemudian saya hanya singkat saja, ialah satukanlah persamaan persepsi ini, bangun kekuatan kita majukan negeri ini. Karena tak ada satukan perbedaan lagi. Karena kita ada sama dah. Kalau dah bicara di sini, bangsa Melayu itu adalah bangsa yang bersuku, masyarakat adat itu adalah masyarakat yang bersuku. Jadi Datuk Datin di Kota Pekanbaru ini orang bersuku apa tidak? Orang bersuku apa tidak? Kalau orang bersuku, tentaranya kami inilah, kita inilah tentaranya. Kalau laskar pemerintah TNI Polri, tentara masyarakat ada itu kita inilah laskar. Laskar Melayu Bersatu ini didesain memang dari pendiri-pendiri kita adalah seorang jenderal. Jadi kita mengadopsi semi komando, tapi bukan berarti cara kita ini memakai terapan secara komando penuh, tidak. Kita memakai jiwa kursa dengan rasa dan perasa, saling menghargai lah. Karena sekali lagi kita berangkat dengan rasa yang sama untuk membesarkan hero Melayu ini. Jangan ego-ego lagi. Hebat Datuk di fakultas di tempat kerja Datuk je lah. Kami di sini sesama gitu nyo, sama lahir dari rahim yang sama, dari ibu yang sama, ya dah. Kan ibu kita manusia juga, ya dah. Aduh, kita ni hebat di sini. Yang hebat bagaimana kita tumbuhkan LMB ini terus kompak, ya, jangan ada lagi terus menekan. Dan kemudian saya minta setiap rapat suruh Panglima Bungsu katanya jiwa korsa, mewakili aja nggak ada. Kalau saya tidak bawa nanti Panglima Bungsu ini, bercakap pula di media. Pun bercakap di media, jangan di tempat besar tuh. Bercakap tuh kan ada ruangnya, ada palsu lah. Jangan ngomong di situ. Panglima Muda, Panglima ini ya, itu kan memancing orang untuk saya bicara di dalam tuh. Kalau salah saya bicara di dalam itu macam mana caranya? Ya kan? Karena ada ditata dan ditolak ukur di dalamnya, ukur namanya. Jadi saya minta terpola, terpimpin, terukur. Itu saya minta. Jadi kemudian juga besok seluruh panglima-panglima bungsu dan jajarannya akan didiklat di sini, diklat kepemimpinan ini. Saya minta begitu Bang Laya. Kita akan diklat kepemimpinan, artinya jika bicara adat sekarang bukan orang tradisional lagi ada dalam adat itu. Kami ada Melayu yang modernis dan moderat. Ya, oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila kurang bersemangat dalam menyampaikan komunikasi hari ini karena kesehatan. Juga saya minta kepada lagi kecamatan menjadi ujung tombaknya, terima SK itu berbicara lah kepada pemimpin kecamatan ketika. Jangan hanya di media aja pakai tanda, pakai baju yang gagah. Saya tidak butuh kedekatan, tapi pergerakan hidup adalah pergerakan. Begitu Bang Laya. Jadi saya tidak mau. Jadi organisasi ini sekali lagi tempatkanlah segala satu orangnya pada tempatnya. Jadi kami dari setiap apa yang pada ambil kesepakatan ini sudah musyawarah dia, betul. Dari beberapa agenda ini kita sudah musyawarah. LMB ini sudah tumbuh dia di Kota Pekanbaru ini. Jadi kalau hanya mengusulkannya rapat segala macam, telepon jelas. Jangan lagi di grup-grup. Kalaupun ada yang lain-lain juga, dan cakap sama Pangda, telepon Pangdanya. Telepon hidup terusnya. Jadi kalau di dalam itu terganggu orang ini nanti, karena orang berbeda-beda. Nanti saya menjawab salah nanti gitu ya. Kemudian setiap kecamatan mohon bertanggung jawab dengan posisinya. Sekali lagi, 1.200.000 penduduk di kota ini mustahil saya rasa saya tidak bisa mendapatkan LMB Nusantara. Karena saya yakin ini tanah tumpah darah saya. 39 tahun yang lalu orang tua saya menunjukkan darah ke negeri yang bertua ini. Makanya putra daerah yang berbawa harus memimpin Kota Pekanbaru. Sungguh pun saya di Panglima Muda LMB Nusantara. Kami tidak takut sedikit pun. Selagi kami di jalan kebenaran. Itu Bang Laya. Jadi saya minta jangan pernah takut Datuk. Kalau tidak, kita yang membuktikan sejarahnya siapa lagi? Jangan beberapa organisasi yang secara nasional itu membuat keadu dia di negeri kita. Saya sudah bicara dengan Datuk Sri. Besok kita akan merancang bagaimana memanggil seluruh organisasi umum ini agar mereka melewati
verifikasi dan validasi dari lab tersebut. Arti validasi bagaimana cara untuk sama-sama berdampingan hidup dengan masyarakat di Kota Pekanbaru. Kalau dia tidak bisa melewati tahapan itu, tidak dianggap itu tidak bisa diizinkan oleh lab. Itu saya sudah bicarakan. Jadi sekali lagi Pak sampaikan, kami tidak akan pernah mundur untuk menteri kami yang tercinta. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila kurang mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.